Ya, tapi memang pernah kabur dari rumah, memang pernah. Emang laki-laki ya, laki-laki emang suka sih, kabur memang. dari rumah. Pernah. Tapi dia agak sensitif menurut saya. Oh, itu tuh sensitif. so sweet. Agak sensitif. Sensitif itu bisa bagus bisa buruk, Beb. Ya, betul. Jangan seneng dulu. Oh enggak, maksudnya sensitif gimana, Sensitif Mam? tuh maksudnya baper gitu kan. Ada bapernya. Tuh, Beb. Jangan seneng dulu lu. Tanya, Mami ngerti nggak artinya baper? Takutnya dia nggak ngerti. Bawa perasaan. Beb, Ya, si Mami ini panik sebenarnya. kenapa? Karena dia agak panik nggak biasa ditanya. Oh enggak, pasti agak panik karena tahu anaknya iseng. Bisa juga, bisa Itu juga. karena bisa itu juga. kayaknya. Jadi setelah kemarin kita interview Mami Mandy, sekarang Mami aku. Mami Budi. Nah, gini Mam, jadi Mami jangan terlalu panik gitu. Jadi Mami santai aja sebenarnya. Jadi kita nanya, Mami jawab aja yang menurut Mami itu Mami banget gitu. Iya dong. Iya dong. Jadi kan nggak usah Mau ribet-ribet yang banget. jujur. Iya, mau yang Iya. jujur. Nah, Beb, sebagai seorang menantu yang sudah berhasil dihamili, perasaan kamu hamil tuh gimana? Iya seneng dong. Oh, iya. Berarti kan isi buah hati kita itu ada gitu. Ada gitu ya. Ada. Jadi kan kita mau ngomongin soal perasaan sebagai ibu. Oh, Gitu kan. betul. Nah, Mam gini Mam, kita mau nanya gini. Dalam sepanjang hidup Mami nih sebagai seorang ibu, momen paling bandel aku tuh apa? Kan Mami kan kita mau hari ibu nih kan, Iya. pengen ngerasain. Mami kan punya anak-anak banyak 3 nih ya. Aku kan anak kedua. Nah kita pengen nanya, momen paling nakal aku tuh apa dulu? Nah, Itu apa namanya, kalau dibilang itu suka apa ya, ngomong apa dikit itu suka nggak terima gitu loh. Itu suka nggak terima. keras Jadi, kepala berarti. ya ada sedikit. Itu. Parah banget emang, keras kepalanya parah banget. Istrinya tahu kok Waktu dan mengakui iya. gini ya, kan misalnya contohnya gini, Put, tolongin dong. Dia nggak bakal dia, ya nggak mau. Jadi dia menolak dulu. Oh. Ngerti kan gitu. Terus dia itu ya kayaknya hanya itu sih, yang lain kayaknya enggak. Tapi memang pernah kabur dari rumah, memang pernah. Emang laki-laki ya, laki-laki emang pernah suka sih, kabur memang. dari rumah. Pernah. Tapi dia agak sensitif menurut saya. Oh, Itu tuh sensitif. so sweet. Agak sensitif. Sensitif itu bisa bagus bisa buruk, Beb. Ya, betul. Jangan seneng dulu. Oh enggak, maksudnya sensitif gimana Sensitif Mam? tuh maksudnya baper gitu kan. Ya, Nah, ada bapernya. tuh, Beb. Jangan seneng dulu lu. Tanya, Mami ngerti nggak artinya baper? Takutnya dia nggak ngerti. Bawa perasaan maksudnya. Ya. Apa-apa dimasukin hati. Ya. Dulu begitu dulu. Jadi maksudnya Dulu kalau maksudnya, Beb. misalnya orang ngomong hal yang nyakitin, aku langsung sakit hati gitu maksudnya. Ya, Nah, dulu. Kayaknya Kayaknya gini. Apa sebetulnya tersinggung gitu kali ya? nah, iya, mudah tersinggung. Ya. Masa sih? Ada. Kayaknya gue jelek banget ya. Itu kan sebenarnya. penilaian jujur. Kan itu waktu zaman dari SMP kan ya? Nah, tuh, Beb. Zaman Iya. SMP kan. Kamu nggak boleh ngelawan. Ini bukan etika wawancara yang baik. Aku jadi keringetan. Jadi merasa gue jelek banget. Enggak sih, tapi sekarang udah enggak kok menurut saya. Enggak Nah. kok, benar. Ya, Benar enggak. enggak? Aku juga mengakui Iya sekarang kan? enggak. Bener kan? Kalau dulu tuh memang keras kepala ya. Oh, betul. Hah? Kamu yang Lumayan. pacaran sama aku emang keras kepala dulu? Lumayan nih ya. I see. Ada ya, ada. Ada, heeh. Nah, wah, Ini yang kedua yang ini. yang kedua yang ini. Ya, yang bawah. Oke. Wah, bahasa Inggris lagi. Padahal dia di episode sebelumnya tuh sok-sok bisa bahasa Inggris, baca buku Inggris katanya bisa. Iya, padahal Inggris gue jago, tapi gue lagi mikir dulu ini. Nah, coba. Gimana mentranslate ke bahasa Indonesia ya? Apa hal yang paling Oh, gini. Mam, ketika Mami bertumbuh dewasa gitu ya, apa hal yang Mami paling pengen dalam hidup sebenarnya? Gitu. kayak cita-cita atau Iya, impian? maksudnya waktu Mama dulu kan gini, pendengar kita tahu nih, sebenarnya gini, Mama, pendengar kita tahu bahwa aku dan Medi tuh besar dengan keluarga yang beda. Ya, Gitu. betul. Dan keluarganya beda-beda. Jadi setiap orang tuh punya goalsnya masing-masing. Ya, betul. Nah, mau nanya, waktu Mami dulu Waktu gadis kali ya? ya waktu gadis, terus Mami tuh
paling sebenarnya pengennya tuh jadi apa dulu gitu Ya, kan? cita-citanya jadi Iya. apa, impiannya Oh iya, pas gini. saya pengen jadi bos memang. Pengen jadi orang sukses memang zaman dulunya memang. Luar biasa. Emang begitu. Karena dulu mami tinggal di kampung kan? Ya, Iya. jadi waktu zaman dulu gini, kenapa sampai di Jakarta, mau diceritain nggak? Boleh dong, Mami mau cerita, Boleh boleh dong. dong. Gini, dulu ke Jakarta karena waktu zaman di daerah itu saya ditaksir orang banyak. Ceritanya seperti itu. Makanya Ceritanya. kabur ke Jakarta. Terus udah gitu, karena saya takut mungkin memang jiwanya belum ditakdirkan atau gimana ya, yang belum jodohnya kali nggak ngerti, lari ke Jakarta. Lari ke Jakarta 3 bulan, lah ini ketemu yang ini dijodohin juga tapi sama bos. Ceritanya begitu. Jadi bayangin ya, Mami ke Jakarta umur berapa? 18 mau 19 kayaknya. Wow. Jadi 18 tahun kabur ke Jakarta dari kampung. Luar Which biasa. is belum pernah ke Jakarta waktu itu kan. Jadi nekat aja kabur kan. Ceritanya ketemu bos orang Semarang sih. Ketemu bos orang Semarang itu jadi mau nggak kamu ke Jakarta? Hah, Jakarta kayak gimana gitu. Karena kan takut di Jakarta banyak orang jahat kata mama saya itu. Jangan lu, di kota itu banyak orang jahat kata mama saya itu. Aduh gue takut. Tapi karena itu bos, gue percaya karena dikasih tempat di Jakarta. Kan ada mesnya kan. Jadi gue agak tenang. Oke lah gitu maksud saya kayak gitu ceritanya. Ya udah di situ kerja 3 bulan. Terus ditaksir si papa. Ya, Yes. betul Gitu. ceritanya. Jadi Jadi- pelajaran hidup ya. Apa? Kabur tuh boleh. Untuk menggapai cita-cita. Tapi dia dulu kabur nggak untuk capai Oh enggak, cita-cita? masalahnya tidak. Nah itu. Dan waktu itu masalahnya lagi apa ya? Ya baper tadi. Enggak. Mami salah jelasin. Nggak bisa, nggak boleh nunjuk-nunjuk. Enggak bagus. Enggak, itu mami lupa udah tua. Dulu kan disuruh jaga rumah. Nggak mau main basket, pintu dikunci, telepon diangkat. Iya. Nah, terus pulang ke rumah papa bilang gini, "Main terus pergi dari rumah." Ya udah, pergi gue. Iya. Ceritanya memang iya seperti itu. Karena kamu baper. Mam, penasaran aja. Maksudnya gini, Mami ini 18 tahun kan pergi dari kampung halaman, iya kan? Mami punya role model nggak? Role model itu apa sih? Idola. Idola. Yang Orang bikin Mami- yang apa ya, dikagumi lah Nah. dulu pas kecil. Ada Sebetulnya nggak? Tuhan sebetulnya. Mami kan dulu belum Tapi beragama di Kristen. dalam tapi. hidup Mami pengen ketemu Tuhan. I see. Waktu zaman Berat kecil ya, tuh, Beb ya. Berat ya. zaman kecil itu Mami udah berpikir gini, hidup saya mau masuk surga, saya ingin ketemu Tuhan. Itu sebetulnya. I see. Itu zaman kecilnya ya. Oke. Karena keluarga Mami kan keluarga yang gak punya Tuhan. Oke. Kayak ateis gitu ya. Yang jadi nggak namanya Islam juga enggak, Kristen juga enggak. Jadi mereka nggak pernah diajar tentang agama. Jadi nggak pernah dikasih tahu, oh Islam kayak gini, oh Kristen gini enggak. Gitu. Jadi makanya ya kita cari Tuhan sendiri. Kalau orang beneran, Hah? orang beneran ada nggak? Ada nggak? Idola orang Sosok beneran. orang beneran. Artis ke Atau bos mami kek. bos mami ke? Ada nggak, Mam? Zaman dulu belum mengenal artis ya saya. Oh, oke, nggak harus artis sih. Bisa juga orang tua, bisa juga tetangga, bisa juga Gimana ya? orang yang pernah diubah hidupnya, misal gitu. Enggak, cuma hanya dalam batin sendiri sebenarnya. Karena Mami zaman dulu kan kehidupan orang tua Mami kan gini ceritanya, orang tua papa Mami itu tadi kan dia memang pedagang jaya. Terus karena dia kebanyakan main judi habis. Jadi Mami itu nggak kepingin hidup susah. Jadi pengen hidup yang jadi orang hebat gitu ceritanya sebetulnya. Hanya itu dalam pikiran sini sebetulnya. Dalam batin karena waktu zaman dulu ya itu ceritanya karena di daerah itu ada juga orang yang ngecek gini katanya. Tuh lihat semua dulu punya bapak lu tuh, dia bilang gitu. Sekarang habis. Jadi satu kampung tuh semua punya bapak saya ceritanya karena Dulu gitu. dia main judi. Tadi kan dia kerja keras waktu bujangnya. Bujang udah punya nikah deh, itu kerja keras jadi semua apapun punya. Jadi gitu, jadi karena dia judi mungkin pengaruh teman atau gimana saya nggak tahu. Kan kita masih kecil, nggak tahu apa-apa kan. Waktu saat gede itu tadi semua orang bicara seperti itu. Mami, Semua. tapi Mami berarti pernah ngalamin kaya. Pada waktu si kakek itu Mami pernah ikut kayanya atau begitu lahir udah tahu miskin aja? Lahir udah tahu begitu. Karena dia waktu zaman yang ngalamin kaya itu sampai anak ketiga. Oh, I see. Oh, si Mami ini 8 bersaudara, Beb. Ya, Mami anak ke? 5. Oh, jadi udah Udah nggak tahu. Udah Yang nggak jadi tahu pertama, dulu kedua, gimana. ketiga Ngerasain. itu udah ngerasain. Itu ngerasain semuanya serba ada. Dan maminya udah nggak ada. Jadi ke bawahnya itu semua nggak ada. Jadi akhirnya karena udah nggak ada, jadi sampai atas ya karena nggak ada ya
ya sudah, ngerti kan maksudnya Ya. kita ya terima gitu maksudnya. Betul, gitu. betul. Sekolah jam dulu kita sekolah aja jalan kaki, nggak pakai sepatu. Waduh. Iya, zaman Berat kecil. apa tuh? Iya. Iya, jalan kaki lu. Kita dikasih uang jajan berapa zaman dulu ya? 1 perak. Seringgit berdua. Itu Emang dulu pakai berapa ringgit? itu? Zaman dulu aja ringgitnya, mami waktu sekolah. Oh. Gitu. Zaman Oke. dahulu. Beb, Biasa. pertanyaan berikutnya Beb. Misalnya ya, kan mami ini udah berumur gitu kan, udah makan banyak asam garam lah gitu. Kalau misalnya lihat ke belakang lagi gitu ya, nasihat apa sih yang bakal mami kasih ke sosok mami yang muda dulu pas mami umur 20 Iya, pas mami 18 atau gitu. 30 ke 40, aduh coba dulu Gua gue kayak begini. gini. Apa, gitu. Mam? Apa? Kalau masih sekolah tuh saya bilang jangan kayak mami dah, masih belajar yang lebih benar. Oke, Kayak kenapa? Kenapa? Karena gini, kalau waktu seumur mami itu kan jadi kayak istilah kata gini loh, gimana ya, telat, kayak orang telat. Coba kalau saya dari muda misalnya contohnya, waktu zaman saya, dia waktu masih kecil, terus saya udah pintar, pasti saya akan beli rumah pinggir jalan, saya akan dagang dan saya akan usaha. Gitu ceritanya, ngerti kan? Dan itu sesuatu yang dipelajari dari sekolah. Sebetulnya enggak sih. Dari pribadi sendiri. Enggak, sebenarnya mami mau bilang gini. Gimana? Kalau mami mau kasih nasihat yang lebih waktu dulu mami masih muda, mami tuh pengen lebih pinter sebenarnya. Iya. Oh. Karena dulu pendidikan mami kan cuma sampai SD. Iya. Jadi begitu SD I see. kerja terus mami langsung ke Jakarta gitu kan sebenarnya. Oh. Jadi saya tidak mau orang-orang tuh kayak mami gitu loh, maksudnya kayak gitu, ngerti kan? Maunya tuh hebat lah gitu, maksudnya kayak gitu. Iya, 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 betul, Jangan kayak betul, gini. betul, betul. Makanya si mami itu kalau misalnya anak-anak mau butuh apa sekolah support Ya, gitu. betul, betul. Karena nggak mau seperti mami kayak orang tua mami dulu kan, gimana orang keadaan lagi begitu. Ya kan? Ya, Itu benar, kan yang benar. kerja kan mama saya sendiri. Heeh. Bapaknya kan udah gila judi. Jadi waktu zaman dulu mami saya suka nyimpen emas di mana, dicolong, dijual Iya ampun. buat judi. Pulang ada, tahu-tahu rumah satu belah sono hilang. Hilang. Buset. Tanah belah sono hilang. Kan tanahnya banyak. Rumahnya banyak dia. Tahu-tahu besok, ya rumahnya diambil orang. Terus tahu-tahu, ya tanahnya udah nggak ada. Tuh, itu. Sebenarnya makanya kadang-kadang ingat sedih, kata saya bilang gitu. Coba kalau orang tua saya nggak gitu, mungkin saya lebih hebat kali ya gitu. Kan memang keluarga mami kan pedagang semua istilahnya. Oh. Pegang beras ya. Pedagang beras, pokoknya pedagang beras semua gitu. Jadi Nurut. semuanya dah intinya sampai sekarang sono keluarga sono semua. Kayak gitu sebenarnya ya kan, bisa jadi orang bisnis hebat sebetulnya ya. Tapi Sayang. Kayak anaknya juga nih business minded banget. money Nggak oriented. money oriented. Gak bahas bisnis, Nggak money oriented. oriented. Tapi kan ada poin yang menarik sebetulnya. Maksudnya gini, sekalipun orang tua itu nggak bisa pendidikannya tinggi, pasti mau Yes. anaknya lebih tinggi. Yes. Makanya dia akan berjuang dulu. Aku inget ya, dulu waktu kan kondisinya miskin ya, Beb. Kita kan Betul, miskin. betul. Tapi piano mami nggak boleh jual. Ya. Bayangin ya, kontrakan pindah ngontrak piano nggak boleh dijual. Gila, Piano dibawa terus. luar biasa. Iya, maksudnya berarti kan emang kadang-kadang mau ngomong sama teman-teman, kadang suka bilang gini, aduh, orang tua gua miskin nih misalnya gitu ya. Lu gak ada urusan, yang penting pikiran lu maju. Iya, Bener betul, kan sebenarnya? betul. Orang Bener. kan pikiran maju tuh nggak bergantung sama kaya miskin. Betul, Betul. Pikiran setuju. maju tuh nggak bergantung sama, misalnya contoh ya, kayak analogi mami. Dia dari kampung sekolah sampai SD, 18 tahun kabur ke Jakarta. Kan logikanya nggak masuk. Ditanya dari mana? Iya, hatinya mau ketemu Tuhan aja. Bukan dari kaya miskin sebenarnya. Itu panggilan, Itu Beb. panggilan Itu anugerah. sebenarnya kan. Betul. Jadi teman-teman jangan bilang maksudnya ih gua nih miskin atau orang tua gua Betul, miskin. betul. Maksud gua orang tua gua juga dulu besarnya susah juga Ya, gitu. ya. Bahkan sampai dulu punya anak juga susah dan ternyata nggak Benar. ngefek apa-apa kan sebenarnya. Bener. Menurut aku ngefek sih Beb, justru karena ada pengalaman itu yang menjadikan kalian berdua lah ya menjadi seperti sekarang gitu. Karena dulu pernah kayak gini, nggak mau lagi kayak gini deh. Jadi gue berjuang sekeras mungkin Untuk nggak kayak gini. untuk nggak kayak gini gitu. Jadi itu jadi kayak api yang kesulut supaya semangat bekerja gitu. Makanya itu orang- sesuatu yang nggak punya di orang lain gitu. Orang bilang kalau susah atau tersakiti kan punya dua pilihan. Nah, Better or bitter. Yes, gitu. coba Mami- Beb, better or bitter, Better coba, or bitter. coba Mami ngerti dijelaskan. nggak ketawa-ketawa? Tahu nggak artinya better or bitter? Nggak tahu Coba, sih. kamu jangan ketawain, Oh. jelasin Ada lah dong. dikit-dikit ada lah, tapi nggak usah ngomongnya aja Mami, sebetulnya. jadi orang kalau terluka tuh punya dua pilihan. Better lebih baik
atau bitter lebih pahit. Lebih pahit. Ya betul. Gitu. Kadang-kadang Setuju. kita kan bisa milih sebenarnya gitu kan. Betul, hidup adalah pilihan, itu Betul. benar. Beb. Jangan betul-betul, kamu lah nanya sekali lagi. Yang mana ini? Yang mana ini sekarang? Yang mana ini? Enggak, aku aja yang nanya. Mana? Nah, antara Mami udah ngebesarin Budi nih, Budi udah luar biasa gitu ya, jadi suami yang luar biasa. Ada nggak sih persamaan yang Mami lihat dari diri Budi yang mirip banget sama anak gue nih mirip banget sama gue gitu? Tunggu. Kayaknya pertanyaan ini kita kagak tanya kemarin. Ya emang terserah kan, giliran gue nanya. Gue mau nanya apa? Ada nggak kayak persamaan? Ya ampun, Budi mirip banget ya sama gue gitu. Oh jadi cara bisnis kayaknya agak mirip ya. Oh, I I see. see. Emang. Wajah juga mirip. Oh iya, bukan. Oh iya memang. Benar. Mam cuma itu doang. Nggak ada yang maksudnya kalau orang ngomong kan bikin lebih baper, sensitif gitu, nggak ada. Mami kayaknya lempeng aja gitu. Lempeng aja gitu ya. Cara dagang aja udah. Iya. Dia nggak lebih Business puitis minded gitu. udah gitu. Gimana maksudnya? Enggak, udah lama nggak jadi. Dia sendiri bingung. Oh gitu maksudnya. Oke, sebenarnya ada banyak pertanyaan Beb. Yang mana yang seru lanjutannya Beb? Nah, terserah kamu mau nanya yang mana. Yang mana nih anaknya? Ini aja, ini bisa nih. Yang mana? 9. Yang paling terakhir. 9 kan? Ya. Mami kan mau jadi oma bentar lagi. Ya, Mami excited nggak? Seneng nggak? seneng. Ya seneng dong ya, masa nggak seneng? Masa nggak seneng? Iya. Biar Oh, lucu. mam, ini lebih menarik sebenarnya. Mami gini, kan sebenarnya gini kan, Mami kan udah jadi orang tua kan, didik anak udah besar sebenarnya. Apa sih nasihat Mami untuk kita anak-anak, untuk didik anak kita nanti, Untuk cucu kita. untuk cucu kita? Maksudnya gini, aku pengen tahu, Mami mau bilangin apa? Budi sama Mendy, kamu didik anak mesti begini ya. Ada nggak yang mau kasih tau kita? Ada. Apa? Didik anak dengan kasih, dan cara didik anak tidak boleh apa ya? Kadang-kadang orang bilang gini, anaknya nakal, nggak boleh. Karena itu kalau dia lagi melakukan sesuatu tuh harus dipanggil, dinasehatin, kesalahannya apa, tidak boleh ditin lagi ya gitu. Ngerti kan masih, dan tidak boleh sebenarnya anak-anak kecil itu nggak boleh dikasarin ya. Ya. Harus diajar lemah lembut tuh sebetulnya. Jadi dia nanti jiwa dia akan lemah lembut. Oh. Sebenarnya kayak gitu, kalau udah kecilnya dikasar dia jiwanya akan kasar sebetulnya. Itu sebetulnya sih. Nah, makanya emang Budi lemah lembut, emang dia tumbuh besar Dengan sangat lemah lembut ya. dan mungkin agak sedikit ke borderline lemah gemulai. lemah berlemak. Sebenarnya mami didik berdua tuh agak salah sebenarnya menurut saya. Oh, Oke, kenapa? Tidak sesuai dengan hati mami sebetulnya. Sih, Oh, kenapa mam? Nah, karena pasangannya tidak sama. Oh. Nah, ini Nah, nih, ini apa? Mau kamu nanya apa? apa yang bisa dilakukan atau apa kira-kira yang bisa seorang wanita lakukan kalau misalnya tidak cocok dengan pasangan, atau misalnya gak setuju deh sama pasangan? Tunggu. Kamu udah wanti-wanti nggak setuju sama aku nanti caranya? Diam dulu. Diam dulu. Ini giliran gue bertanya. Oke. Gitu. Mami kalau gitu nggak kelihatan, Nggak Mam. kelihatan. Mami munduran, Oh, Mami iya. munduran, ngadep ke sana. Enggak, kalau waktu zaman saya dulu masih muda ya. Sekarang udah tua berbeda kan. Maksudnya gini. Biasanya dulu sama bapaknya gini. Kalau dia melakukan kesalahan ke anak ya, saya nggak akan marah. Saya panggil. Saya nasihatin. Nggak boleh kata saya. Kalau anak tuh kalau saya begini. Sesuatu hal yang baik. Soalnya nanti kalau udah kamu tua, anaknya nggak akan respect. Itu dulunya saya sering nasihatin seperti itu. Tapi memang sebenarnya kayak gitu harusnya suami istri harusnya sama sih. Kalau suaminya istri salah, suaminya panggil, cara manggilnya juga harusnya nggak bisa gitu, nggak bisa di depan orang terus kasar-kasar, nggak bisa, harusnya dipanggil, kesalahannya gini-gini ya. Kalau gitu misalnya kayak gitu, terus itu kan nanti akhirnya klop kan. Betul. Sebenarnya kayak gitu, itu yang mau sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang sebetulnya. Tuh, tapi kenyataan itu pandangan memang tidak sama. Tapi saya pesan kalau bisa seperti itu sebenarnya. Itu sebenarnya anaknya jadi didik anak tuh lemah lembut. Iya. Tapi kan tetap masih ada porsi marahnya kali Mami. ada. Kalau misalnya kayak dulu, yang aku inget sih Beb, aku dulu dimarahin kalau ulangan tanda tangan sendiri itu loh. Ih, parah banget. Ya. Kamu pernah nggak sih tanda tangan sendiri? Enggak. Nggak mungkin, masa nggak pernah. Nilai jelek itu
Ngaku. Enggak, gue nggak pernah nilai jelek. Sombong lu ya. Sombong lu ya. Nggak nyangka kan kalau ngomong gitu kan. Sombong lu ya. dulu aku nilai jelek ya, tantangan sendiri. Enggak, aku kalau nilai jelek berarti semua seluruh kelas jelek juga. Enggak. Gitu. Kamu kalau jelek bisa nggak dimarahin sih Beb nilai jelek? Enggak mungkin karena nggak pernah jelek-jelek banget. Karena gini, kalau gue jelek, orang lain pasti jelek juga. Jadi kamu bilang gini, jadi nggak pernah dimarahin. Mam jelek, tapi satu kelas juga jelek. Nah, Semua begitu ada nih. pembelaan gitu. Jadi nggak bakal dimarahin. Aku bilang gini, Mam aku jelek, tapi satu kelas bagus kok. Kan berbeda jadinya. Jadi nggak boleh. Ya dulu dimarahin gitu. Tapi sekali saya marah dia begini, tapi dia orang baik menurut saya. Budi termasuk baik. Termasuk saya bilang anak baik. Langsung melayang. Kenapa saya bilang dia anak baik ini? Waktu zaman dia SMP ya, masa SMA. Jadi waktu itu dia sampai mau terakhir. Itu masih mau terakhir nilainya. Juaranya? Nilainya udah mau terakhir loh, hampir loh. Oh, urutan di kelas. Ya hampir. Masa sih? Iya. Bontot, Beb. Terus? Terus waktu itu kan dia suka main bola kan. Ah. Di situ saya marah. Mami tidak mau seperti ini lagi. Saya bilang gitu ya. Saya ngomong gitu ya. Mulai besok les. Nah. Gitu ya. Terus saya lesin, rajin, nah baru dia naik. Udah mami tenang. Di situ. Lah, hubungannya sama anak baik apa? Ya kadang-kadang ada anak yang nggak nurut. Iya. Kalau Budi termasuk anak baik karena dia nurut. Jadi saya ngomong apa langsung dia ikutin. Nah, Terus waktu zaman itu waktu dia hebat. waktu dia papinya marah sama dia itu, saya nggak marah sama dia, saya bilang itu. Saya kasih tahu ya, mami udah bayar mahal-mahal, tidak boleh seperti ini, uang mami disai-sain nggak boleh. Tapi dia denger. Menurut saya Budi itu orang baik menurut daripada yang lain, menurut saya termasuk anak baik. Itu menurut saya. Jadi buat para pendengar di luar sana, carilah cowok yang baik-baik, yang nurut sama orang tua. Ya. Nah, kuncinya nurut sama orang tua pasti dia orang baik. Nasihat iya. Iya. Tapi dulu aku nurutnya sampai nurutnya sampai begini. Oh, gimana? Suka sama cewek, mau nembak, mami nggak boleh nggak jadi nembak. Iya. Oh. Sampai segitu. Dulu waktu sama kamu ketemu papi nggak boleh nggak jadi juga. Oh. Jadi nurutnya tuh sampai level gua segitunya. Kalau orang tua bilang nggak, gua takut. Lebih ketakut sih sebenarnya. Kayak ngerasa takut orang akan orang tua juga bagus sih, Beb. iya, maksudnya jadi kalau teman-teman pikir nurutnya yang les enggak, gue nurutnya lebih dari itu. Sekalipun kalau kita ngobrol gue nakal-nakal ya, orang tua kayaknya gue nurut deh. Gue gak segitunya Ya, dia ya. termasuk sih baik bener. Soal Iya. pacaran pun dia baik. Bener Nah. sih. Iya, emang sih. Enggak, Nggak pernah kasar dia. Si mami kan nggak tau kita nakal-nakal. Krik. Nggak perlu dibahas kayak nggak perlu dibahas. Nah, udah Beb, ada pertanyaan lagi nggak dari kamu kepada orang tua kamu, Beb? Sebenarnya sih enggak, karena gue cukup kenal nyokap, karena lebih dekat sama nyokap kan dibanding Oke. bokap. Maksudnya kan teman-teman juga tahu, gue lebih dekat sama nyokap gue dibanding sama bokap gue. Sebenarnya enggak, tapi cuma pengen nanya gini doang sih, Mam. Sebenarnya hal apa yang menurut mami aku tuh sampai sekarang masih nakal, yang belum bener gitu? Ada nggak? Pengen tahu aja, sekalipun udah menikah ya. Hal apa yang kayaknya Budi ini nakalnya nggak berubah dari dulu nih gitu? Apa ya? Cepatnya kayaknya cepet emosi ya. Itu aja sih. Enggak, mami jarang ketemu, udah pernah emosi. Kamu nanya, Oh, iya. dijawab, terus kamu nggak setuju, Iya, gimana iya. sih? Iya. Kadang-kadang Mesti kan- menerima. iya, kadang-kadang suka- Ini cepet emosi nih. Oh. Emosi itu berarti terbukti jawabannya tepat. Oh gitu ya, Ya, sih. kalau saya bilang sih. Oke. Oh, Mam, kita akan masuk ke pertanyaan cepat, Mam. Jadi jawabannya ini iya dan enggak atau pilihan-pilihan. Gitu. silakan. Jadi pertanyaan cuma mami jawab iya dan tidak atau pilihan yang kita kasih. Gitu. gitu ya. Oke. Yang Budi kasih. Yang aku kasih. Mam, Apa tuh? mami kalau mau jadi oma kan nih, jadi nenek kan. Mami prefer lebih suka cucu cowok apa cucu cewek? Apa aja? Oh, Kayaknya Cowok, kalau cewek. oma pasti nanya selalu jawabnya gitu ya. pastilah. Nggak mungkin dia pilih ya. Cucu pertama Cucu mau pertama. aja. Apa aja berarti kalau cucu ya? Iya. Oke, Beb. Mami mau ngomong apa lagi? Tapi kalau soal dulu pengennya punya anak ceweknya banyak kan. Luar biasa. Kenapa, Mam? Kenapa? Karena cewek itu lucu. Cowok nggak lucu Enggak. kayak kamu. Enggak, bukan. Ntar takut kayak kamu, Enggak, Beb. bukan. Pasti konsepnya sama. Cewek itu gampang didandanin kan? Ya. Nah, semua orang tuh begitu kalau punya anak cewek tuh bawaannya gitu. pernah penikah banyak, baju banyak. Iya banyak. benar Biasa. lucu benar. Pengennya gitu biasanya. Oke. Iya benar. I see. Jadi dulu pengen punya anak tuh sebenarnya pengen punya anak ceweknya banyakan sebenarnya. Iya nih. Karena lucu gitu kan. Iya. I see. That makes sense. Oke, pertanyaan kedua, Mam. Nggak ada di situ. Pertanyaan kedua, Mam. Apa tuh? Mami nih kalau diajak liburan, Mami lebih suka ke luar negeri apa dalam negeri? Dalam negeri. Kenapa? Takut pesawat jatuh.
Ini jawabannya gue udah duga nih. Ini gue udah tahu Oh nih. iya. Mami takut naik pesawat. Mami nggak mau keluar negeri. Mami takut. Padahal kan dalam negeri juga ada yang naik pesawat. Makanya Mami Ada. bisa mungkin naik kereta. Mami Iya, mau naik iya. pesawat. Naik kapal bisa, naik kereta bisa. Pokoknya jangan Pesawat naik nggak pesawat. mau. Jadi gue udah duga jawabannya. Pasti dalam negeri. Oke. Alasannya pasti karena kamu naik Siap. pesawat. Iya. Kamu ada pertanyaan nggak? Aku Yes, stop aja. misalnya makan di luar atau makan di rumah? Di rumah. Kenapa? Oh. Karena di rumah itu kan masakan kita sendiri. Lebih bersih dan lebih enak rasanya. Dan lebih murah ya, Mam. Iya betul. Kan anaknya tahu Mem hatinya, Oh Mem. iya, soalnya anaknya suka mintain makanan terus setiap hari. Jadi tahu nilai-nilainya memang Oh, Karena emang tukang masak kan di rumah daripada masak. iya, lebih suka makan di rumah benar, dia benar. soalnya. Lagi. Perhiasan atau makeup? Perhiasan. Oke. Gua tahu ini karena nyokap gua misalnya gini ya. Ini lagi random nih. Gua cerita. Bud ke mall yuk. Ya ngapain? Mami mau beli emas. Beli emas gua bilang. Kemarin baru beli. Iya, Mami pengen aja punya gelang lain. Padahal dipakai juga enggak. Dia pengen. Serius? Bener ya, Mam? Ya, gak dipakai. Nah, nyokap suka gitu Kok perhiasan. lucu? Iya, mungkin beda eranya ya maksudnya gitu. I Tapi ada see. rasa gitu. Jadi gua tahu itu pasti jawabannya perhiasan. Oke. Oke, Mam, ini pertanyaannya. Mami lebih suka barang mahal atau barang murah? Bang murah tetapi bagus dan enak dipakai dan cocok buat kita. Oh baik, embel-embelnya tuh. Berarti bukan sekedar mahal murah sebenarnya. Dia harus Price to performance. price to performance. Iya. Berarti kamu kebayangkan kenapa Kenapa anaknya nurun juga ke kayak anaknya kan? gitu, Iya, betul. karena value-nya gitu. Betul betul. Lagi nggak kamu mau nanya ke Mami? Apa ya? Enggak sih, udah itu aja. Kamu nggak mau Oh nanya ini rahasia? aja, apa Chinese food atau Japanese food? Apa tuh? Oh, Mak, makanan Chinese kayak Puyung Hai, Puyunghai, capcay, di- ayam Nanking, goreng apa ya, gitu-gitu. atau Masakan Jawa. ayam kremes lebih sama Lebih- Jawa. Enggak, apa tadi? Chinese. Iya. Oh Soalnya kamu orang Jawa ya, bosan iya kali ya. lucu ya. Aduh. Ya, kata udah kan. Perasaan Kenapa? itu lebih enak gitu. Karena kita udah di Jakarta udah kebiasaan masak Iya. makanan Chinese Gitu ya. food. Betul, Iya, betul, gitu. betul. Lidahnya begitu. Dia Manado juga lebih suka Chinese food. Iya. Ya kan, bener kan? Iya bener. Oke, kamu ada mau nanya lagi nggak? Enggak udah. Aku mau nanya ini, Mam. Gini sebenarnya. Ini pendengar kita tuh tahu, bahwa Mami kan juga ngalamin dulu. Waktu saya dulu nangis karena orang tua Mindi nggak setuju. ngerti. Iya kan, Mami Ya, tahu kan itu tahu waktu persis. siang itu kan Ya. nangis Mama ajak kita ke Mangga 2 kan. Heeh. Ikut Mangga 2 nggak mau. Mindi lagi nangis. Jadi Miss Mindi juga lagi nangis kondisinya. Jadi itu kondisi berat banget kita. Nah, pengen nanya sebenarnya. Saran Mami nih sebagai orang tua buat teman-teman di luar sana yang hubungannya nggak direstui. Pengen tahu aja kalau Mami punya anak, buat pendengar kita nih yang nggak direstuin hubungannya gimana? Saran Mami. Gimana ya? Bingung nih dia. Kalau waktu zaman Budi itu dulu saya bilang gitu. Bilang gini sama Budi, Bud, kamu suka sama dia enggak? Cinta sama dia? Iya. Ya dikejar dulu sampai habis. Tapi kalau seandainya suatu saat tetap nggak diterima, ya sudah relakan, cari yang lain lagi. Begitu. Tapi nggak boleh nangis ya, nggak boleh sedih ya. Tapi itu jadi sebelum kejar itu hatinya harus siap. Ngerti mas saya? Siap bahwa terima dan tidak risikonya kita harus terima. Ngerti maksudnya? Jadi supaya hati kita nggak kecewa, nggak sedih sama kita harus tahu seperti itu. Jadi supaya jangan nangis-nangis. Karena kan kalau seandainya kita kejar, kadang-kadang segala sesuatu juga bisa juga kehendak Tuhan terjadi. Iya, iya. Ya kan? Itu maksudnya kayak gitu sih. Waktu dulu nasihat Budi gitu. Kamu tahu kan kenapa aku kejar kamu tuh dari lantai ke lantai? Nih teman-teman, nih kita sering cerita waktu itu, Mam. Kejadian inget nggak yang aku cerita sama Mami? Si Mandy, kita masih PDKT waktu itu. Kita di lantai 4 kampus kan, terus mau jemput Mandy pulang. Men, aku antar pulang yuk. Mandy bilang gini dengan jaim yang, nggak usah lah, nggak usah gitu kan. Enak aja, Gimana? enggak usah. Enggak gitu lah. Enggak usah, centil banget buset. Nah dulu ngomong gitu kan. Enggak usah, pulang sendiri. Pulang sendiri terus aku gitu. bilang gini, Kalau ayo sini aku anterin. Nggak usah dia bilang gitu. Dari lantai 4 aku ikutin Mam keluar sampai hampir parkiran. sampai hampir parkiran. Beb, men ayo aku antar pulang. Dia bilang gini, nggak usah. Yaudah gue tinggal dong. Terus dia ngambek kan, Mam. Terus aku cerita sama si Mama. Mam, gue gak ngerti sama cewek ya, gue bilang gitu. Ini kok gue udah tanyain dia bilang nggak usah. Ya gue tinggal dong. Terus Mami ketawa bilang gini, Bud, kata Mama,
cewek sampai nenek-nenek juga mau dikejar. Wah, gue bilang gitu. Jadi itu pesan yang, oh ya gue inget ya. Jadi buat lu semua, ini nyokap gue ngasih pesan ke lu, cewek sampai nenek-nenek tuh mau dikejar. Jadi lu jangan pernah kalau dibilang nggak usah. Waktu itu setelah menikah tanya Mandy, Men, waktu itu sebenarnya kamu pengennya tuh aku apain sebenarnya, gitu kan? Terus Mandy bilang gini, aku maunya tuh kamu langsung garingnya tangannya, yuk pulang gitu. Iya sih, bener kayak mau kayak gitu. Iya, emang pasti Beb. Jadi kalau selama lu gak ditampar, tarik aja tangannya. Nah, Gitu. Jadi acuannya sampai pulang. Oh, berarti dia nggak mau. Berarti udah stop. Ini bukan soal dia jaim, emang dia nggak mau dia sama gua nih. Ya, jadi apa lagi mau tambahin sama Mami? Enggak, udah itu aja. Pelajaran paling penting dalam hidup cewek tuh sampai nenek-nenek mau dikejar. Jadi jangan pernah kalian menyerah untuk mengejar dia. Sampai kalian ditampar ya barulah kayaknya cukup. Atau orang tuanya sampai gak ngasih izin. Iya, sampai meninggal mungkin ya. Jangan dong. Oh jangan. Kan masih mau ngejar yang lain ya. Jadi sampai sini aja podcast kita. Semoga apa yang kita cerita sama teman-teman ini bisa jadi masukan buat kalian. Mami nggak pesan dong, Mam? Itu ya. Nah, jadi kita akan ketemu kalian di tahun 2021. Yes. Ya. Buat kalian yang mau DM lagi, mau cerita-cerita lagi, atau mau tanya-tanya lagi, bisa ke pilotalk.podcast atau email kita ke pilotalkpodcast.id@gmail.com. Nah, jadi sampai situ aja. Sampai jumpa tahun depan. See ya.